I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Widiana dengan NIM PU 712402200014. Di sini saya akan membahas mengenai sesuatu penyakit yang timbul pada bagian anus atau rektum. Kalau mendengar kata hemoroid atau mungkin Anda kenal dengan istilahnya ambeien, ini merupakan gejala yang mungkin tidak menimbulkan keluhan di para penderitanya. Tapi ada gejala umum yang mungkin terjadi, yaitu misalnya rasa gatal ataupun ada rasa tidak nyaman di usus besar bagian akhir, biasa disebut juga rektum. Hemoroid merupakan gangguan sirkulasi darah yang berupa pelebaran atau dilatasi pembuluh darah vena. Pelebaran pembuluh darah vena sering terjadi di daerah anus. Pelebaran tersebut disebut phanesia atau varises, daerah anus dan perianus yang disebabkan oleh bendungan darah dalam susunan pembuluh darah vena. Pelebaran pembuluh vena di daerah anus tersebut itu disebut juga dengan wasir atau ambeien. Hemoroid dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hemoroid interna dan hemoroid eksterna, yang pembagiannya berdasarkan letak plexus hemoroidalis yang terkena. Yang pertama ada ambeien internal atau hemoroid internal. Hemoroid internal adalah plexus vena hemoroidalis superior di atas mukokutan dan ditutupi oleh mukosa. Merupakan bantalan vaskuler di dalam jaringan submukosa pada rektum sebelah bawah. Hemoroid internal sering terletak di kanan depan, kanan belakang, dan kiri lateral. Yang kedua, ambeien eksternal atau hemoroid eksternal. Apabila terjadi pembengkakan, maka disebut hemoroid eksternal. Letaknya di linea pestinia dan diliputi oleh kulit biasa di dalam jaringan di bawah epitel anus, yang berupa benjolan karena dilatasi vena hemoroidalis. Ambeien atau hemoroid dapat menyebabkan kesulitan untuk defekasi. Ada pula faktor resiko atau penyebab penyakit ambeien menurut Samsu Hidayat dan Jong 2004. Penyebab penyakit ambeien yakni yang pertama faktor keturunan karena dinding pembuluh darah yang tipis dan lemah. Yang kedua, mengejan terlalu keras pada waktu defekasi. Ketiga, konstipasi atau diare kronik. Yang keempat, posisi tubuh misalnya duduk dalam waktu yang lama. 5. Pengguna kloset duduk atau jongkok yang tidak tepat. 6. Hubungan seks peranal. 7. Kurang minumnya air putih. 8. Kurang makan makanan berserat atau sayur dan buah. 9. Kurangnya olahraga atau mobilisasi. Yang ke-10, ada pola makan yang sembarangan. 11. Sering mengangkat beban yang berat-berat. 12. Kebiasaan menahan BAB. Ada pula gejala-gejala dari penyakit ambeien. Tanda dan gejala menurut Lumenta, pasien hemoroid dapat mengeluh hal-hal seperti berikut ini. Peredaran darah keluhan yang sering dan timbul pertama kali yakni darah segar menetes setelah buang air besar atau BAB, biasanya tanpa disertai nyeri dan gatal di anus. Pendarahan dapat juga timbul di luar waktu BAB, nyeri dan gatal di anus. Benjolan pada anus yang dapat mengecil atau tereduksi secara spontan, manual yang merupakan ciri khas atau karakteristik hemoroid. Nyeri dan rasa tidak nyaman dirasakan bila timbul komplikasi trombosis atau sumbatan komponen darah di bawah anus. Basah, gatal dan hygiene yang kurang di anus akibat pengeluaran cairan dari selaput lendir anus disertai peredaran merupakan tanda hemoroid internal. Baiklah, di sini saya telah kedatangan narasumber yang juga merupakan penderita penyakit ambeien bersama saudari Aster. Saya menderita penyakit ini kurang lebih 2 tahun belakangan terakhir. Penyakitnya kambuh ketika saya kurang minum, mengangkat beban yang terlalu berat, dan juga duduk yang terlalu lama. Saya minum obat resep dari dokter, perbanyak minum air putih, dan cukup istirahat. Saya sudah memeriksakan ke dokter dan sudah mendapatkan penanganan yang terbaik. Perlu kita ketahui, akibatnya jika ambeien tidak ditangani dengan baik,
Kedua jenis ambeien di atas bisa semakin parah dan berkembang menjadi ambeien prolaps maupun trombosis. Ambeien prolaps jika benjolan sudah keluar melewati liang anus. Pada beberapa kasus, benjolan akibat ambeien yang sudah mengalami prolaps ini bisa masuk kembali ke dalam anus dengan sendirinya. Namun, sebagian lainnya perlu didorong dengan tangan untuk masuk kembali. Pada ambeien prolaps, nyeri di anus akan lebih terasa menyakitkan ketika duduk dan ketika buang air besar. Pada ambeien trombosis, ketika terbentuk gumpalan darah pada benjolan wasir, akibatnya aliran darah di sekitar anus menjadi terhambat karena penggumpalan darah ini, sehingga suplai darah ke jaringan anus berkurang. Kondisi ini akan membuat gejala ambeien semakin parah. Adapun tingkat keparahan wasir dibagi menjadi 4 stadium. Yang pertama, stadium pertama, jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Ciri antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Pada stadium 2, terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan, dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3, menonjol saat mengejam dan harus didorong kembali sesudah defekasi, serta bisa ada pendarahan dan nyeri. Pada stadium 4, wasir atau ambeien yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar walaupun sudah didorong, dan bentuknya akan mulai nampak jelas, bahkan cukup besar, berbentuk lingkaran di sekitar dubur. Sekian penjelasan mengenai penyakit ambeien yang saya sampaikan. Tetaplah jaga kesehatan dan pola makan yang sehat. Saya, Retno Widiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.